Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan lanjutkan lagi materi kita tentang materi prasyarat dari program linier. Nah, sebelumnya kita kan sudah pernah belajar tentang pertidaksamaan linier dua variabel. Hari ini kita akan lanjutkan lagi materi kita tentang sistem pertidaksamaan linier dua variabel. Tapi sebelum kita masuk ke materi sistem pertidaksamaan linier dua variabel, saya akan memberikan sedikit tambahan materi tentang pertidaksamaan linier dua variabel. Nah, materi yang ingin saya tambahkan adalah menentukan daerah himpunan penyelesaian tanpa harus mengecek terlebih dahulu menggunakan sembarang titik di luar garis pembatas. Nah, di sini kita lihat dulu beberapa macam garis. Di sini kita amati mana yang merupakan bagian kanan garis, mana yang merupakan bagian kiri garis, mana yang merupakan bagian atas garis, dan mana yang merupakan bagian bawah garis. Nah, di sini yang harus kita perhatikan dalam menentukan daerah himpunan penyelesaian adalah tanda pertidaksamaannya. Apabila tanda pertidaksamaannya berupa lebih dari atau lebih dari sama dengan, maka daerah himpunan penyelesaiannya berada di kanan garis atau di atas garis. Tetapi apabila tanda pertidaksamaannya berupa kurang dari atau kurang dari sama dengan, maka daerah himpunan penyelesaiannya berada di kiri garis atau di bawah garis. Tetapi dengan satu syarat bahwa X-nya itu positif atau koefisien dari X-nya itu positif. Jadi misalkan berupa pertidaksamaan AX plus BY lebih dari C. Di sini kan koefisien dari X-nya positif. Berarti kita bisa pakai cara yang sudah saya sampaikan tadi. Nah, nanti walaupun koefisien dari Y-nya negatif atau C-nya berupa negatif tidak masalah. Yang penting, yang perlu kita perhatikan, koefisien dari X-nya itu positif. Jadi, kita bisa menentukan daerah himpunan penyelesaiannya tanpa harus mengecek sembarang titik di luar garis pembatas. Nah, kita ambil contoh dari materi kita minggu lalu. Misalkan kita menentukan daerah himpunan penyelesaian dari pertidaksamaan 2X dikurangi Y lebih dari sama dengan 8. Yang perlu kita ingat tadi apa syaratnya? Koefisien dari X itu harus positif. Di sini koefisien dari X-nya 2, berarti positif. Berarti kita bisa pakai cara yang sudah saya sampaikan tadi. Setelah itu yang harus kita perhatikan apa? Tanda ketidaksamaannya. Apakah lebih dari atau kurang dari? Di sini tanda ketidaksamaannya berupa lebih dari sama dengan. Ada dua kemungkinan apabila tanda pertidaksamaannya berupa lebih dari sama dengan, yaitu daerah himpunan penyelesaiannya berada di sebelah kanan garis dan di sebelah atas garis. Tapi kalau kita lihat berdasarkan gambar di sini, berarti daerah himpunan penyelesaiannya berada di sebelah kanan garis. Nah, sekarang kalau misalkan koefisien X-nya berupa negatif, bagaimana? Berarti sekarang misalkan saya punya pertidaksamaan negatif 2X ditambah Y lebih dari sama dengan 6. Sekarang kita diminta untuk mencari daerah himpunan penyelesaiannya. Caranya bagaimana? Tadi kan syaratnya koefisien X-nya harus positif, berarti kita kali dulu dengan negatif 1 agar koefisien dari X-nya positif. Berarti sekarang kita kali dengan negatif 1, jadi 2X dikurangi Y, karena dikali dengan negatif 1, jadi tanda pertidaksamaannya berubah jadi kurang dari sama dengan. Jadi 2X dikurangi Y kurang dari sama dengan negatif 6. Nah, sebelum kita gambar, kita kan perlu titik bantu. Jadi kita rubah dulu tanda pertidaksamaannya menjadi sama dengan. Jadi 2X dikurangi Y sama dengan 6. Sekarang kita misalkan untuk X-nya sama dengan 0 dan Y-nya sama dengan 0. Jadi untuk X-nya sama dengan 0, maka Y-nya sama dengan 6. Jadi titiknya 0,6. Kalau misalkan Y-nya sama dengan 0, maka X-nya sama dengan negatif 3, berarti titiknya negatif 3,0.
Setelah kita gambar, nah gambarnya seperti ini. Kemudian sekarang kita diminta menentukan daerah himpunan penyelesaiannya. Karena tadi tandanya kan sudah berubah kan, karena dikali dengan negatif 1, maka tanda yang harus kita perhatikan adalah tanda kurang dari sama dengan. Nah, tadi kan ada dua kemungkinan kalau tandanya kurang dari sama dengan, yaitu daerah himpunan penyelesaiannya berada di sebelah kiri garis atau berada di sebelah bawah garis. Nah, sekarang kita perhatikan kalau gambarnya seperti ini, berarti kemungkinan daerah himpunan penyelesaiannya berada di mana? Berada di sebelah kiri garis. Selain itu, saya ingin menambahkan tentang penyelesaian ketidaksamaan linier dua variabel bentuk khusus. Nah ini, tentukan daerah himpunan penyelesaian dari pertidaksamaan berikut. X lebih dari sama dengan 0. Kok variabelnya hanya satu, hanya X saja? Padahal kan namanya pertidaksamaan linier dua variabel. Nah, untuk X lebih dari sama dengan 0 ini berarti koefisien dari Y-nya itu 0. Jadi X plus 0 kali Y lebih dari sama dengan 0. Jadi X lebih dari sama dengan 0 itu karena koefisien dari Y-nya itu 0. Nah, karena di sini tidak ada Y, maka batasnya langsung X sama dengan 0. Nah, karena X sama dengan 0, maka berapapun nilai Y-nya, X-nya sama dengan 0. Nah, karena X sama dengan 0, berarti batasnya berada di sumbu Y. Jadi nanti ketika kita gambar, itu batasnya berimpit dengan sumbu Y. Nah, ini berarti batasnya berimpit dengan sumbu Y. Sekarang daerah himpunan penyelesaiannya bagaimana? Karena di sini tandanya lebih dari sama dengan, berarti daerah himpunan penyelesaiannya berada di sebelah kanan garis. Berarti daerah himpunan penyelesaiannya di sini. Dan di sebelah kiri garis bukan daerah himpunan penyelesaiannya, jadi kita arsir. Nah, sekarang untuk Y lebih dari sama dengan 0. Berarti kalau Y lebih dari sama dengan 0 itu, koefisien dari X-nya itu 0. Berarti sama saja dengan 0 dikali X ditambah Y lebih dari sama dengan 0. Nah, karena di sini tidak ada X-nya, maka batasnya hanya Y sama dengan 0. Nah, karena Y sama dengan 0, maka batasnya nanti berada pada sumbu X. Berarti nanti kalau kita gambar nanti batasnya dia berimpit dengan sumbu X. Nah, berarti ini kalau kita gambar, ini jadi ini, batasnya berimpit dengan sumbu X. Kemudian daerah himpunan penyelesaiannya bagaimana? Karena di sini tandanya lebih dari, berarti kalau tidak di kanan ya di atas. Kalau berdasarkan batas yang seperti ini, berarti daerah himpunan penyelesaiannya berada di atas. Sedangkan daerah bawahnya bukan merupakan daerah himpunan penyelesaiannya, berarti kita arsir. Nah, sekarang untuk Y kurang dari sama dengan 2. Berarti batasnya dia Y sama dengan 2. Berarti ketika kita gambarkan, di X berapapun Y-nya sama dengan 2. Nah, karena Y-nya sama dengan 2, berarti nanti dia garisnya sejajar dengan sumbu X dengan melalui 2. Berarti sejajar dengan sumbu X melalui 2 di sini. Sekarang berarti daerah himpunan penyelesaiannya yang mana? Karena tandanya kurang dari sama dengan, berarti daerah himpunan penyelesaiannya berada di bawah garis. Sedangkan yang bagian atas karena bukan merupakan daerah himpunan penyelesaian, maka kita arsir. Nah, sekarang untuk X lebih dari sama dengan negatif 1 dan X-nya kurang dari 5. Berarti ini batasnya X sama dengan negatif 1 dan X-nya sama dengan 5. Berarti nanti batasnya
sejajar dengan sumbu Y melalui negatif 1 dan 5. Jadi batasnya ini sejajar dengan sumbu Y melalui negatif 1 dan 5. Nah, sekarang berarti daerah himpunan penyelesaiannya di mana? Berarti di antara negatif 1 dan 5. Berarti daerah himpunan penyelesaiannya di sini. Daerah himpunan penyelesaian. Berarti di sebelah sini dan di sebelah sini dia bukan daerah himpunan penyelesaiannya. Berarti kita arsir. Nah, kenapa tadi ini garisnya garis lurus atau garis utuh? Karena di sini mengandung tanda sama dengan, sedangkan di 5 di sini dia tidak mengandung tanda sama dengan, berarti garisnya putus-putus. Nah, sekarang kita masuk ke sistem ketidaksamaan linear dua variabel. Kenapa dinamakan sistem? Apa bedanya sama ketidaksamaan linear dua variabel? Nah, di sini dinamakan sistem karena pertidaksamaannya di sini sekarang lebih dari 1, bisa 2, 3, dan seterusnya. Nah, contohnya ini. Kita pakai dua pertidaksamaan dulu. 2x ditambah y lebih dari 6 dan x ditambah y lebih dari 5. Jadi sekarang kita cari dulu untuk 2x ditambah y lebih dari 6. Sekarang kita rubah dulu menjadi sama dengan 2x plus y sama dengan 6. Sekarang kita cari titik bantunya dengan memisahkan x-nya sama dengan 0 dan y-nya sama dengan 0. Sekarang kita misalkan x-nya sama dengan 0. Berarti sekarang kita substitusikan ke sini. Jadi 2 kali 0 ditambah y sama dengan 6. 2 kali 0, 0 ditambah y, berarti y sama dengan 6. Berarti di sini 6. Sekarang y-nya kita misalkan sama dengan 0. Berarti sekarang ini y-nya kita ganti dengan 0. Jadi 2x plus 0 sama dengan 6. 2x tambah 0 berarti 2x sama dengan 6. Berarti x-nya 6 dibagi 2, 3. Berarti kalau y-nya 0, x-nya 3. Berarti di sini ketemu titik bantunya 0,6 dan 3,0. Sekarang untuk pertidaksamaan yang kedua, x ditambah y lebih dari 5. X ditambah y lebih dari 5. Berarti sekarang tanda pertidaksamaannya kita rubah dulu jadi sama dengan. Jadi x ditambah y sama dengan 5. Sekarang kita cari titik bantunya. Kita misalkan x-nya sama dengan 0 dan y-nya sama dengan 0. Berarti untuk x sama dengan 0, sekarang x-nya kita ganti dengan 0. Jadi 0 ditambah y sama dengan 5. Berarti 0 tambah y-nya sama dengan 5. Berarti di sini y-nya sama dengan 5. Kemudian untuk y-nya sama dengan 0. Sekarang y-nya kita ganti dengan 0. Jadi x ditambah 0 sama dengan 5. X ditambah 0x, berarti x-nya sama dengan 5. Di sini juga 5. Berarti ketemu titik 0,5 dan 5,0. Sekarang tinggal kita gambar. Nah, kalau kita gambar jadinya akan seperti ini. Ini untuk batas dari 2x ditambah y lebih dari 6. Dan ini untuk x ditambah y lebih dari 5. Nah, sekarang kita cari daerah himpunan penyelesaiannya. Yang pertama untuk 2x ditambah y lebih dari 6. Nah, tadi kan syaratnya koefisien dari x-nya positif. Di sini sudah positif. Berarti di sini tandanya lebih dari. Berarti
daerah himpunan penyelesaiannya berada di kanan garis. Berarti daerah himpunan penyelesaiannya kan di sana toh. Nah, berarti di sebelah kiri garis bukan merupakan daerah himpunan penyelesaiannya. Sekarang kita arsir. Nah, di sini berarti bukan daerah himpunan penyelesaiannya. Sekarang untuk X ditambah Y lebih dari 5. X-nya sudah positif, tandanya lebih dari juga. Berarti daerah himpunan penyelesaiannya berada di kanan garis. Berarti sama juga, di sebelah kirinya kita arsir karena bukan daerah himpunan penyelesaian. Berarti daerah himpunan penyelesaian dari kedua pertidaksamaan yang mana? Di sini, yang daerah bersih. Atau daerah yang tidak diarsir kedua pertidaksamaan. Jadi di sini itu merupakan daerah himpunan penyelesaiannya. Nah, sebenarnya ada 3 macam teknik ya. Jadi kalian nggak harus pakai cara seperti ini. Kalau yang ini namanya teknik daerah bersih. Nah, yang kedua itu teknik daerah arsiran. Jadi, sekarang kita balik. Kalau tadi yang merupakan daerah himpunan penyelesaiannya kita biarkan bersih, dan yang bukan daerah himpunan penyelesaian kita arsir. Kalau teknik daerah arsiran ini, yang merupakan daerah himpunan penyelesaian kita arsir. Berarti, yang pertama untuk 2X ditambah Y lebih dari 6. Ini tadi, daerah himpunan penyelesaiannya kan berada di kanan garis, berarti di sini. Kemudian untuk yang satunya tadi X plus Y lebih dari 6. Ini daerah himpunan penyelesaiannya juga berada di sebelah kanan garis. Berarti di sini daerah himpunan penyelesaiannya. Nah, sekarang jadi mana daerah himpunan penyelesaian dari dua pertidaksamaan ini? Berarti kita cari daerah yang diarsir kedua pertidaksamaan. Berarti kan di sini toh. Nah, ini. Berarti daerah himpunan penyelesaiannya di sini. Batasnya ini. Nah, sekarang untuk teknik yang ketiga yaitu teknik arah panah. Jadi kita memberikan arah panah pada daerah himpunan penyelesaiannya. Jadi misalkan untuk 2X ditambah Y lebih dari 6. Tadi daerah himpunan penyelesaiannya berada di mana? Berada di sebelah kanan garis. Sekarang kita beri arah panah. Kemudian untuk X ditambah Y lebih dari 6. Tadi daerah himpunan penyelesaiannya berada di mana? Di sebelah kanan garis juga. Berarti bagaimana cara mencari daerah himpunan penyelesaian dari kedua pertidaksamaan? Caranya dengan mengikuti arah panah pada kedua pertidaksamaan. Jadi arah panahnya kan di sini. Jadi daerah himpunan penyelesaian dari kedua pertidaksamaan itu di sini. Berarti ini daerah himpunan penyelesaiannya. Nah, sekarang untuk contoh yang kedua. Jika pertidaksamaannya ada 4. Tentukan daerah himpunan penyelesaian dari 6X ditambah 5Y kurang dari sama dengan 30. Kemudian untuk 2X dikurangi Y lebih dari sama dengan 0, Y lebih dari sama dengan 1, dan X lebih dari sama dengan 1, dan X kurang dari sama dengan 3. Yang pertama, untuk 6X ditambah 5Y kurang dari sama dengan 30. Kita rubah dulu tanda ketidaksamaannya menjadi sama dengan. Sekarang kita tinggal cari titik bantu. Untuk X-nya sama dengan 0 dan untuk Y-nya sama dengan 0. Sekarang untuk X sama dengan 0. Berarti sekarang X-nya kita ganti dengan 0, jadi 6 kali 0 ditambah 5Y sama dengan 30.
6 kali 0, 0 ditambah 5Y. 5Y sama dengan 30. Jadi Y-nya sama dengan 30 dibagi 5, 6. Jadi Y-nya 6. Jadi ini titik 0,6. Sekarang untuk Y-nya sama dengan 0. Sekarang Y-nya kita ganti dengan 0. Jadi 6X ditambah 5 kali 0 sama dengan 30. 5 kali 0, 0 ditambah 6X. 6X sama dengan 30. Jadi X-nya 30 dibagi 6, 5. Jadi untuk Y-nya sama dengan 0, X-nya sama dengan 5. Jadi ini titik 5,0. Nah sekarang untuk 2X dikurangi Y lebih dari sama dengan 0. Sekarang kita rubah dulu tanda pertidaksamaannya menjadi sama dengan. Setelah itu kita cari titik bantungnya. Untuk X sama dengan 0 dan Y-nya sama dengan 0. Sekarang untuk X sama dengan 0. Sekarang X-nya kita ganti dengan 0. Jadi 2 kali 0 dikurangi Y sama dengan 0. 2 kali 0, 0 dikurangi Y, negatif Y sama dengan 0. Berarti Y-nya sama dengan 0. Berarti ini titiknya 0,0. Nah, sekarang kalau di sini sudah 0,0, berarti di sini kita jangan memisahkan Y-nya sama dengan 0 lagi. Karena kalau Y-nya sama dengan 0 lagi, berarti nanti sama saja masih 0,0 sama 0,0. Sekarang kita misalkan X-nya 1 gitu ya. Berarti sekarang X-nya kita ganti dengan 1. X sama dengan 1. Berarti 2 kali 1 dikurangi Y sama dengan 0. 2 kali 1, 2 dikurangi Y sama dengan 0. Negatif Y sama dengan 2 pindah ruas jadi negatif 2. Y-nya sama dengan 2. Berarti di sini 2, di sini titik 1,2. Kemudian untuk Y lebih dari sama dengan 1. Berarti ini batasnya Y sama dengan 1. Kemudian untuk X lebih dari sama dengan 1 dan X kurang dari sama dengan 3. Berarti batasnya X sama dengan 1 dan X sama dengan 3. Sekarang sudah ketemu semua titik bantungnya. Sekarang tinggal kita gambar. Setelah kita gambarkan akan jadi seperti ini. Ini untuk batas 6X ditambah 5Y kurang dari sama dengan 30. Ini untuk 2X dikurangi Y lebih dari sama dengan 30. Ini untuk Y lebih dari sama dengan 1, sejajar dengan sumbu X di 1. Kemudian ini untuk X lebih dari sama dengan 1 dan X kurang dari sama dengan 3. Sekarang kita cari dulu daerah himpunan penyelesaian dari masing-masing pertidaksamaan. Yang pertama, untuk 6X ditambah 5Y kurang dari sama dengan 30. Ketikkan ini. Karena tandanya di sini kurang dari sama dengan, berarti daerah himpunan penyelesaiannya berada di kiri garis. Kita sekarang coba pakai teknik arah panah ya. Berarti di kiri. Di sana kan kanan, berarti kirinya di sini. Berarti di kiri di sini merupakan daerah himpunan penyelesaian dari 6X ditambah 5Y kurang dari sama dengan 30. Sekarang untuk 2X dikurangi Y lebih dari sama dengan 0. Tandanya kan lebih dari. Berarti daerah himpunan penyelesaiannya berada di sebelah kanan garis. Nah, tadi kan di sini. Sekarang untuk Y lebih dari sama dengan 1. Karena lebih dari berarti daerah himpunan penyelesaiannya berada di atas. Ya kan? Sekarang untuk X lebih dari sama dengan 1 dan X kurang dari sama dengan 3. Berarti kan di antaranya toh. Berarti kan di sini sama sini. Berarti daerah himpunan penyelesaian dari keempat pertidaksamaan ini yang mana? Yang daerah yang mengikuti arah panah pada keempat pertidaksamaan. Berarti di sini kita arsir. Nah, berarti di sini daerah himpunan penyelesaian dari keempat pertidaksamaan ini.
Oke, sekian materi kita hari ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.